Jadi sekarang kita bakalan ngerjain poin gitu ya. Kayaknya kalau tantangannya paling gampang, poinnya juga nggak banyak. Dan serunya tantangan ini bisa kalian kerjakan menggunakan bahasa pemrograman yang macam-macam sesuai dengan bahasa pemrograman favorit kalian. Biasanya saya ngerjainnya tuh JavaScript aja. Jadi saya cari challenge yang ada JavaScript-nya. Mana JS. Loh, ini malah nggak ada JS-nya ya. Nah, ini nih. Gitu. Jadi kalau beberapa minggu lalu sih pada saat kita Code Wars ini yang ngasih soalnya itu dari penontonnya, Pak kerjain soal ini dong, kerjain soal ini. Tapi kayaknya sekarang kita biar ngurut ya. Biar ngurut polanya tuh gini. Jadi saya biasanya begitu masuk ke dalam menu kata ini, saya sortir dulu berdasarkan difficulty. Kita klik yang 8Q biar paling gampang dulu. Nah, kalau udah masuk ke yang 8Q, ini kalau saya scroll semuanya 8Q, teman-teman. Habis itu, saya sort lagi. Pilihnya yang popularity. Jadi soal-soal paling populer gitu. Nah, baru kita kerjain dari sini. Oke, teman-teman ya. Jadi buat yang pengen bareng-bareng ya silahkan lakukan hal yang sama, masuk ke Code Wars. Terus kalian pindahkan difficulty-nya ke 8. Pilih sort by-nya popularity. Nah, nanti di sini kalian bisa lihat kalau di scroll ada soalnya. Kalau yang ada checklist di sebelahnya, itu berarti udah pernah kita kerjain. Nah, kita lihat. Kayaknya kalau multiply ini semuanya pernah ngerjain karena ini adalah soal yang dikasih ketika kalian registrasi di websitenya. Jadi pas kita registrasi dikasih challenge dulu. Ya lumayan bener pilih penambah-nambah poin kita. Ya jadi ini pasti udah pernah kalian kerjain kalau kalian udah login ya. Kita scroll. Nah ini udah pernah kita kerjain ya. Jadi kalau yang di popularity, kalau sortnya di popularity, kita udah cukup banyak yang kita kerjain. Ini udah, kita scroll sampai yang belum aja. Kita scroll. Nah ini nih, mulai dari sini kayak belum. Ini udah convert boolean values to string yes or no. Terakhir kita sampai sini berarti. Next kita masuk ke sini, counting sheep. Ini ngitung domba ya, coba. Biasanya tiap soal itu ada teksnya. Jadi kalian bisa lihat nih kisi-kisinya. Kalau ini fundamentals dan arrays. Nah, berarti di dalamnya pasti ada permintaan atau tipe soalnya ada hubungannya sama array. Kalau fundamentals itu biasanya isinya ngomongin variables, tipe data, pengulangan, pengkondisian. Ini di sini. Sorry. Nah, sekarang kita pilih pakai JavaScript ya. Jadi kalian bisa klik JavaScript, tapi supaya halaman ini nggak hilang, kita klik kanan, open in new tab aja. Kita masuk ke sini. Nah, nanti di sini kalian bisa lihat sebelah kiri itu ada tab instruction. Jadi ini soalnya ada di kiri. Terus di sini juga ada output. Nah, output di sini nanti akan berisi hasil ketika kita udah klik tes atau attempt. Nah, di dalam instruction-nya biasanya selain soal, nanti kita pahami soalnya bareng-bareng ya. Selain soal, ada juga contoh permintaan output-nya nih. Ya, di sebelah kanan ada solution. Di sini kalian ngerjain codingannya. Dan di bawah ada tesnya. Gitu. Jadi kalau tes ini biasanya digunakan kalau kalian pengen tahu yang kalian kerjain itu udah bener apa belum. Nah, cara ngerjainnya ada dua. Kalian bisa langsung ngerjain langsung di sini. Ya kita ngoding di sini. Atau kalian copy ke kode editor kalian. Jadi kalian ngerjainnya di lokal dulu. Kenapa di lokal? Supaya ketahuan ada salahnya di mana. Kan kalau pakai VS Code misalnya ya. Itu kan dikasih tahu tuh kalau ada yang salah, ada tandanya gitu. Atau kalau kita lupa-lupa nambahin apa, misalkan titik koma atau nambahin kurung, otomatis ditambahin kalau pakai VS Code. Nah, biasanya
Saya pakai VS Code. Nanti kita lihat ya. Oke, sekarang kita akan cobain kerjain bareng-bareng. Kita baca dulu instruction ya teman-teman. Jadi nama soalnya counting sheep. Jadi di sini kayaknya kita bakal ngitung si domba tadi. Nah, soalnya gini. Ceritanya akan ada array of sheep. Jadi ceritanya kita punya array yang berisi antrian domba lah gitu. Nah, supaya apa? Supaya saya nggak perlu punya halaman HTML. Sebenarnya kalian bisa bikin HTML. Contohnya gini. Ini saya kasih contoh dulu ya. Saya punya index HTML. Biasanya saya gini. Cuman lama-lama ribet juga. Ini saya tulis counting shape. Terus saya hubungkan halaman scriptnya di sini. src counting shape. Nah, biasanya saya gini. Jadi ini nyambung dua. Terus cara ngejalaninnya itu saya panggil di sini si fungsinya count shapes. Nah, ini saya misalnya ini saya kasih console log oke. Nah, ini kalau saya jalanin harus lewat index HTML. Jadi saya bisa buka index HTML, klik kanan, open in browser. Terus saya bisa klik kanan, inspect, terus cari console. Nah, muncul oke-nya. Jadi agak ribet, agak panjang untuk cari tahu apa yang dihasilkan oleh file JavaScript ini. Nah, sekarang cara kita beda. Cara kita nggak pakai HTML lagi, jadi boleh dihapus HTML-nya. Kalian harus install dulu Node.js di komputer kalian. Supaya apa? Supaya kalau mau jalanin
Kalian tinggal panggil fungsinya. Gini. Kalian tinggal pakai terminal. Caranya cukup tulis gini aja. Node spasi nama file yang mau kalian jalanin. Counting ship. Enter. Tuh. Keluar oke-nya. Nah, karena kita cuma butuh dapetin ininya. Ya, jadi ini lebih gampang, nggak usah bikin file index, buka di browser, nggak perlu ya. Oke, sip. Jadi ini sekarang kita kembali ke soalnya dulu. Kita lihat lagi tadi soalnya mana? Soalnya di sini ya. Nih, jadi ceritanya kita akan bikin sebuah program untuk ngitung ada berapa jumlah array yang true. Nah, ini kayaknya gampang ya. Contoh, katanya gini, contohnya kalau misalkan kita punya, ini saya kopikan dulu contohnya. Kalau kita punya sebuah variabel array 1 yang isinya begini, kita masukin ke sini. Array 1. Nanti array 1, oh jadi kayak gini ya, nggak apa-apa. Array 1 dikirimin ke sini. Nah, kita hitung. Isi array-nya ada berapa, tapi yang true-nya aja. Sebenarnya kalian bisa gini. Kalau pengen tahu ya, kalian tulis aja gini, return array of ship dot length. Nah, ini kalian pengen tahu panjang dari array-nya, atau istilahnya isi array-nya ada berapa sih? Coba ya kalau kita jalanin. Ini udah saya panggil. Ini udah saya tulis gini. Sekarang kita jalanin. Ini kita clear dulu. Pencet atas, enter. Nah, ini kalian lihat. Jadi ceritanya semua isi atau semua elemen yang ada dalam array itu jumlahnya 24. Oke. Tapi problemnya 24 ini adalah semua elemen array-nya, baik itu yang true ataupun yang false. Sedangkan permintaannya adalah kita hanya mau cari elemen array yang nilainya true aja. Nah, gimana caranya? Kalau ini kita ngitung semua. Nah, berarti kita butuh ngecek tiap-tiap elemen ini true atau false, true atau false, true atau false gitu ya. Kalau true ambil, kalau false jangan dihitung. Berarti yang paling gampang caranya kita butuh pengulangan. Oke, kita looping satu per satu. Ini cara barbar dulu aja ya. Kita looping satu-satu. Jadi kita punya gini. Saya punya for. Saya punya i sama dengan 0. Kita mulai dari 0 karena indeks array itu awalnya 0. Kita akan looping sejumlah elemen pada array-nya. Jadi pakai yang tadi, array of shape titik length. Nanti ini akan looping 24 kali karena isinya ada 24. Lalu kita kasih i plus. Nah, sekarang tinggal kita cek tiap-tiap elemennya, dia true atau bukan. Caranya kita kasih if aja pengkondisian. Jika elemen array dengan indeks ke i, ya, yang sedang kita looping ini, itu sama dengan true, gitu ya. Maka kita harus jumlahkan, kita harus hitung. Nah, berarti coba gini deh, kita punya variabel baru, namanya sum aja ya, kita kasih gini, let sum. Kenapa saya pakai let? Karena nilai ini akan kita tambahkan terus-menerus. Awalnya 0. Nah, kalau nilainya true, sum ini atau sum ini kita tambah 1. Oke? Jadi ini kita tambah, kalau ketemu true, tambah, ketemu true lagi, tambah, ketemu true, tambah, ketemu false, skip. Skip, nggak ditambahin. Ketemu true, tambah lagi. Gitu seterusnya sampai beres 24. Nah, kalau udah beres, di akhir kita kembalikan nilai sum-nya. Bener nggak?
Nah ini, bentar. Near sky high ini kenapa ya tulisan enggak itu ke blok ya. Yang kedua nggak perlu pakai kondisi. Nggak perlu pakai kondisi I lebih kecil dari. Yang mana yang kedua mana? Ini. Oh iya. Benar. Ini harusnya. Thank you. Harusnya gini. I lebih kecil dari ya. Ya, sorry. Kalau gini, ini nggak akan loopingnya nggak akan jalan. Saya nggak tahu. Kamu tuh nggak boleh nulis apa ya? Tadi errornya apa sih? Oh enggak. Kenapa enggak? Ada yang salah sama enggak. Ya tapi thank you ya Near Sky High. Bener. Kalau gini loopingnya nggak jalan. Sorry. Jadi I lebih kecil dari. Mantap. Ya jadi kita looping satu-satu dari 0 sampai 24. Menurut Pak Sandika coding itu gampang atau tidak? Menurut saya nggak gampang. Tapi rewarding kalau bisa. Itu banyak yang bilang coding mah gampang asal kalian tekun aja. Nah, saya pernah pakai filosofi itu ya. Dulu ngomong ke mahasiswa saya coding mah gampang asal kalian tekun bla bla bla. Terus mahasiswa saya bilang ya bapak sih enak. Kan bapak udah jago pasti bilangnya gitu. Wah kayaknya salah ini. Coding itu susah sampai sekarang aja saya masih nggak pasti menemukan error gitu ya. Cuman bagaimana kita bangkit dari error itu justru seni programmingnya di situ. Terus kalau agar jago gimana? Ya ngoding terus, sering-sering latihan kayak gini. Kalau hanya menggunakan pengkondisian nggak bisa, karena kita harus menelusuri satu persatu. Gimana cara nelusurin satu persatu? Ya harus pakai looping. Karena kalau pengkondisian aja, ini nggak akan jalan, nggak akan pindah ke sini. Sampai sini nggak akan, karena kita butuh cek satu-satu. Ya, ini kita coba dulu. Bener nggak ya? Nih, karena kalau bener katanya, hasilnya harusnya 17. Ada 17 true di sini. Coba kita cek, kita ke sini. Kita node lagi. Nah, bener ya, 17. Lebih susah JS atau PHP, masing-masing punya tingkat kesulitannya masing-masing ya. Teman-teman bisa coding dengan cara munculin hello world di terminal. Jadi hacker tuh, begitu ngeluarin terminal, wah. Jadi hacker. Udah bener ya codingan kita. Ini codingan yang paling, menurut saya paling barbar. Jadi harusnya kalian paham dulu deh di sini. Nah kalau kalian udah merasa oke, ini kalian bisa copy. Terus kalian ke sini, paste di sini. Terus kalian klik tes. Nanti dicobain bener apa enggak. Tuh, udah bener, aman. Kalau udah bener, kalian boleh coba attempt. Attempt ini udah mulai ngerjain. Kalau bener, dapet skor. Oke? Nah, tapi sebelumnya, kita coba. Ini bisa kita perbaiki. Jadi ini ada cara lainnya. Jadi ada, kalau misalkan kalian udah merasa, oh ini udah bener. Terus kalian pikirin, ada teknik yang namanya refactoring. Ngebenerin codingan kalian supaya lebih optimal. Barisnya lebih sedikit, variabel yang dipakai lebih sedikit. Itu bisa pakai refactoring namanya. Nah kalian dipikirin gimana caranya. Contoh, misalnya kita mau gantiin for kita menggunakan looping yang lebih baru. Di dalam JavaScript itu dikenal yang namanya for each. Ada looping buat array. Jadi caranya sama. Kalian punya variabel. Terus kalian looping isi array-nya. Pakai caranya gini. Panggil array-nya. Terus kalian tulis for each.
untuk setiap, itu bacanya gitu ya. Untuk setiap elemen yang ada di dalam array, jalankan fungsi berikut gitu. Fungsinya apa? Kalian bisa pakai notasi JS terbaru ya. Gini. Ini namanya arrow function. Sebenarnya sama aja. Ini tuh untuk mengganti gini. Function kurung. Nah, sama aja. Cuman diganti pakai notasi yang baru. Kayak gini. Nah, ini berisi representasi dari tiap-tiap array-nya. Misalkan kalian tulis ship gitu. Jadi dia akan ngecek tiap-tiap, ini kan istilahnya dombanya ya. Domba, ada nggak dombanya? Ada nggak dombanya? Ada nggak dombanya gitu. Nanti dia akan ngecek satu-satu. Nanti kalau benar, itu nanti kita coba dulu. Ini saya penasaran. Pakai reduce, lupa lagi soalnya. Ya kadang-kadang kita terlalu mikirnya kejauhan. Padahal itu kayaknya kita di JavaScript juga punya deh. JavaScript reduce. Kita nyontek dokumentasinya dulu. Ini kan buat ngejumlahin. Iya benar harusnya gini. Oh, kita filter dulu kali. Filter. Coba. Ini versi ininya sih, versi advance-nya. Kita filter. Oke, coba kita filter dulu. Filter shape terus di reduce. Loh, salah juga. Ya kan mulai bingung kan? Coba ini kita return. Tuh udah dapet bener. Udah dapet. Terus kita reduce. Dijumlahin harusnya. Bentar ya, nanti kita lihat. Ini saya terlalu memusingkan diri kayaknya. Nah, gitu harusnya. Jadi kita filter dulu, cari mana domba yang ada. False nggak usah diambil, udah ketemu ada 17 biji. Baru kita jumlahin. Oh iya ya, kenapa nggak di length aja ya? Bener gini aja, dot length. Oh ya, bener. Iya, ngapain di reduce ya? Bener near sky high. Sekarang coba kita pakai count. Ada nggak JavaScript? Count. Oh, nggak ada ya.
nggak punya berarti kalau JavaScript gitu, gitulah ya. Jadi kita bisa cek di dokumentasinya. Tuh, jadi cuman sebaris. Kalau yang ini udah paham, baru kalian boleh lah main-main jadiin yang lain. Kalau mau lebih keren lagi, ini kalian bisa bikin supaya semuanya jadi arrow function. Nih, kita bikin tambah sebaris lagi. Jadi kita punya const array, apa nama functionnya? Concept sama dengan array of shape ini. Langsung yang ini. Nih, cuman sebaris. Kayak gini sebaris tuh. Ini harusnya bener juga nih. Kita lihat. Bener ya. Jadi kalau mau tambah keren nih cuman sebaris. Ya silakan kalian mau ngumpulin yang mana. Halo Kikip, selamat sore. Hei, namanya sama, mantap. Ya kalian mau ngumpulin yang mana aja boleh asal udah bener. Nanti kalau udah dikumpulin, lihat skor kita udah nambah kayaknya tadi. Coba kita attempt ya. Yang dikirimin cara barbar. Udah tuh nambah cuman 2 poin, nggak apa-apa lah. Kalau udah beres kita submit. Nah begitu beres di submit kita bisa tahu orang-orang ngerjainnya kayak gimana. Pakai filter ya, tadi kita udah coba ya pakai filter ya. Oh mantap. Cuman sebaris. Nah ini kita lihat nih orang-orang ngerjainnya gimana tuh. Oh bisa gini. Filter boolean bisa ya. Nah ini yang kita kerjain awal. Tuh. Pak, kenapa run node-nya di terminal terpisah kan bisa langsung open terminal? Oh iya benar-benar sama aja ya. Jadi bisa di sini atau di sini. Benar. Saya udah kebiasaan soalnya. Kalian bisa pencet kontrol cacing ya, yang sebelah kiri angka 1. Ketik hal yang sama. Node nama filenya. Tuh, sama aja. Ya, sip. Thank you. Nzerix, thank you. Nanti kita cobanya yang di VS Code-nya. Mantap ya. Satu soal tuh berhasil kita kerjakan. Kalian kalau mau lihat orang lain ngerjainnya kayak apa, boleh lihat di sini tuh. Biasanya ada yang sakti-sakti dan nggak kepikiran gitu orang-orang ngerjainnya gimana. 1 beres. Oke ya, teman-teman ya. Kita close, udah beres. Lanjut, kita ke sini. Convert number to a string. Coba kita cari JavaScript. Kita JavaScript aja lah ya. Tadi Peter coba yang PHP sama aja sih sebenarnya. Cuma nanti kita harus cari utility function ya kayak gini nih. Itu versi PHP-nya. Saya lebih suka kalau pengelolaan array utility punyanya JavaScript gitu. Saya lebih kebayang. Map, filter, reduce, for each. Lebih kebayang. Walaupun tadi kayaknya kita pakai reduce terlalu barbar. Terlalu maksa gitu. Kita coba yang ini ya, convert number to a string. Yuk, bareng-bareng dibuka dulu. Oh, ini gampang sih. Kita butuh sebuah function katanya yang bisa merubah angka menjadi string. Kayaknya kita udah pernah ngerjain deh. Jadi kalau dimasukinnya angka, kembalikan string.
Nah ini mah gampang banget ya. Kalian cukup tulis gini, return num titik toString. Bener nggak? Ada kan? JavaScript toString. Tuh, kayak gini bener deh. Coba tes. Tuh bener. Cuman gitu aja. Atau ada cara lain sih. Ada cara lain, kalian bisa. Ini mah nggak usah dikerjain di VS Code ya. Kalian bisa gini, return string pakai typecasting, string num. Kayak gini juga bisa. Tuh cara barbar Near Sky High keren tuh. Kasih kutip depannya, bener. Salah. Gimana ya pakai typecast? Casting in JavaScript. Oh, string dalam kurung. Salah. Berarti string ini dalam kurungnya di sini. Nah, gini. Tuh, sama aja bisa, atau tuh pakai caranya Near Sky High itu. Jadi return kutip-kutip ditambah ke num. Nah, kan JavaScript ini salah satu lucunya JavaScript kan gitu ya. String tambah angka, tiba-tiba angka itu berubah jadi string. Tuh, bener juga. Ada yang sawer. Thank you. Wah, Ean nih mantap. Thank you, Ean. Ini selalu cekring donasinya. Thank you ya, Ean ya. Sore juga ya. Ya, jadi bisa ngerjain pakai versi yang mana? Boleh. Mantap. Ini boleh dikumpulin aja. Kayaknya nggak perlu kita tarik ke VS Code. Oke, mantap. Coba kita lihat yang lain, ada yang lebih nyeleneh lagi nggak? Kayak ini easy. Ini terlalu easy peasy. Nih, tadi kita udah coba, berhasil. Ini juga kita udah coba, berhasil. Nah, ini caranya. Oh, bisa juga ya gitu ya? Oh, atau di sebelah kanannya sama aja. Oh, ini ada, bener tuh. Punyanya Hyrule sama tuh. Pakai apa sih ini? Template literals ya. Template literals. Jadi kalau kita masukin variabel ke dalam backtick itu harus pakai dollar di depannya. Ini interpolasi. Nah, otomatis dia jadi string. Oke, mantap. Ya, jadi banyak jalan menuju Roma. Udah lah ya. Ini mah EZ ya. Next, cari lagi. Ini udah 2 tuh, nambah lagi. Ini apa kalau 21 MMR-nya nambah. Ini. Is n divisible by x dan y. Nah, coba. Refactoring tuh. Ini berarti tadi tipenya adalah merubah logika jadi lebih mudah. JS terlalu barbar, iya bener. Ya perlu kalian ingat ya, kalau kalian tahu ceritanya si Brendan Eich tuh bikin JS tuh seminggu. Jadi kalau kalian berharap JS itu sempurna dalam waktu seminggu, ya tidak. Ya kalau kalian tahu ceritanya kan, dia bikin JavaScript itu hanya dalam waktu seminggu. Ternyata dipakai banyak orang, pusing lah dia ngebener-benerinnya. Jadi tambal sulam. String to sumber nggak bisa. Kalau string ke int bisa, string ke int ke string bisa. Tapi kalau misalkan awalnya boolean nih, kalau number bisa. Kalau number pakai bisa pakai typecastingnya. Ini saya komentarin ya. Bisa pakai typecasting gini. Kayak tadi, atau misalkan kita punya str,
dia tuh kalau integer itu parse int. Nulisnya gimana sih? Parse int. Nih gini. Yang tadinya string jadi integer. Yang tadinya string jadi integer. Oh, 20 tahun dibenerin dan ngebenerinnya tuh kayaknya ditambal gitu. Jadi kita tetap bisa pakai fitur yang lama. Tambal lagi ada yang ya itulah. Mantap ya. Jadi ya dinikmati aja fitur-fitur bahasanya. Atau kalau tadi kalau pengen yang bener-bener penuh dengan tata kerama lah menurut saya ya, langsung pindah ke TypeScript. Tuh kenapa bisa populer, karena developer experience-nya gampang dipakai. Mantap Resi. Next ya, ini kayak nggak tahu apakah pernah kita kerjain apa belum sih. Bikinlah sebuah function yang ngecek apakah n itu bisa dibagi dua angka, x dan y. Jadi apakah n itu bisa dibagi x, habis ya, dan habis dibagi y. Dan berarti dua-duanya harus terpenuhi. Nah ini kita butuh modulus sama butuh operator logika. Nah kayaknya kita tarik deh, kalau ini kita tarik ke VS Code aja. Ini saya balikin dulu ya. Tadi pakai parse in ya, Mas Agis ya. Jadi bisa pakai number buat typecastingnya, atau bisa pakai parse in. Apa nama functionnya? Divisible by xy. By xy, gitu aja lah. Namanya bebas sebenarnya. Jadi apakah n, jadi jika n mod x sama dengan 0, banyak amat sama dengannya, dan gini ya, dan n mod y juga sama dengan 0, maka return true. Loh kok dia nggak mau ini? Oh kurungnya kurang. Atau nggak usah deh, nggak usah. Gini. Else return false. Gitu kali ya. Versi barbarnya dulu aja. Dan. Coba kita lihat. Ini adalah testingnya. Kita tulis di bawah sini. Kita ganti tulisan test assertnya jadi console.log. Nah, kalian bisa lakukan ini juga. Jadi ini ketahuan. Kalau masukin 3, 3, 4, ini artinya apakah 3 bisa dibagi dengan 3 nggak? 3 bagi 3 hasilnya berapa? Habis kan? 0. Modulusnya. Apakah 3 bisa dibagi 4? Ini pecahan, makanya false. Apakah 12 bisa dibagi 3? Habis ya. 4 kan bulat tuh, nggak ada sisanya. Apakah 12 bisa dibagi 4? Bisa juga. Bulat juga, makanya true. Nah, coba ya. Kita jalanin. Node divisible by x, y. False, false, true, true, false, false, true, true. Benar. Berarti ini punya kita, ini permintaannya. Yang ini. Ini punya kita. Ini permintaannya. Udah benar dong. Sip, berarti cara barbarnya benar.
Oh, ada soal yang ngebalikin ya. Nah, sekarang gimana cara kita untuk ngebenerin ini? Gimana caranya? Ini kita nggak perlu returnan. Udah aja returnnya di sini. Nggak usah pakai if. Jadi ini mengembalikan langsung logiknya. Ini menghasilkan true atau false. And gerbang logika nih. Ini menghasilkan true atau false. Misalkan angkanya berapa? Angkanya 3. Apakah 3 habis dibagi 3? True. Nah, apakah 3 habis dibagi 4? False. Nah, terus kita lakukan perbandingan. True and false apa? False. Harusnya ini juga benar. False, false, true, true, false, false, true, true. Benar, mantap. Bisa juga. Atau mau pakai yang sebarisnya tadi, pakai cara AS6. Bisa juga. Const is divisible. Arrow function n x y panah. Langsung kasih ini. Sebaris. Ini juga bisa. Oh, sama ya, false itu. Jadi ini nama refactoringnya di sini. Bisa juga. Atau pakai math floor ya. Math floor tuh pembulatan ke bawah. Ingat floor lantai. Pembulatannya ke bawah. Gimana berarti? Bagi. Udah mau habis baterai. Oke, siap. Thank you Peter ya. Kita juga nggak lama lah. Kita sampai jam 5 aja. Gimana caranya? Coba kita duplikat dulu. Bisa pencet Alt Shift bawah ya teman-teman ya. Untuk ngeduplikatnya. Math floor. Apa yang kita math floor? Loh, tetap harus ada logiknya dong. Yang profesional pun pasti kadang-kadang barbar tuh, dengerin teman-teman. Ya itulah gunanya refactoring. Jadi kalau mentok tuh cari cara yang penting jalan dulu aja gitu. Nanti baru kalau udah santai, ada waktu, lagi nggak mumet, pelajari lagi. Ini kira-kira bisa nggak? Atau kadang-kadang ya sudah barbar aja toh jalan. Gitu. Itu Musa tuh ajaib banget tuh. Saya copy ya. Yang math floor saya belum kepikir ya teman-teman ya. Nih lihat, ini apa ini? N mod X plus N mod Y. Cek booleannya. Ini apa sih? Coba kita lihat. Terlalu sakti ini. Node divis. Nah, atas aja. Oh, salah. Salah ya? Oh, boolean. Iya benar. Ini nggak paham saya sebenarnya ini. N mod X, N tuh 3. 3 mod 3 hasilnya 0. N mod Y.
kan mode itu pasti hasilnya kalau nggak kalau nggak 0 berapa gitu ya. Kalau 0 dijumlahin dengan sebuah angka yang bukan 0, dia pasti false kan? Wah, ini mantap sih. Ya itu C++ kalau versi JavaScript-nya gini. Typecasting-nya pakai boolean. Sama kayak tadi ya yang ditanyain sebelumnya kan, ini tadi bisa dikasih string atau dikasih apa tadi, number ya. Kalau integer tuh number. Nah, kalau ini boolean. Nah, ini magic parah bener. Mantap Musa ya. Ya silakan kalian mau ngumpulin yang mana boleh. Ini saya sanggupnya sampai sini, cuman sebaris ini. Nanti kita lihat yang Matfloor kayaknya ada ya di jawabannya. Ini kita kumpulin yang ini, kita tes, aman. Attempt, dapat skor lagi 85, mantap. Ayo kita push rank, ini push rank. Iya tuh, Musa mantap. Coba kita lihat apakah ada. Oh, ini bisa dibalik caranya. Oke. Oh, ini gini nih. Ini yang kata Musa nih mirip nih. Ternyata nggak perlu pakai boolean, langsung pakai tanda seru di sininya. Gini juga bisa. Oh, gokil. Mana saya cari yang pakai Matfloor. Oh, nggak ada kayaknya. Oke. Next ya teman-teman ya, ini udah aman. Kita dapat berapa soal? 3 ya? 3 soal. Next, scroll lagi. Square and sum. Apa nih? Fundamental, aritmatika, matematik, algoritma, number. Wah, banyak ini. Paham. Kita dapat array. Yang dimasukin ke sini array. Perintahnya adalah setiap elemen pada array-nya asumsinya angka ya. Kita kuadrat, lalu kita jumlahin. Bisa. Jadi ini satu kuadrat 1 ditambah 2 kuadrat 4. Jadi 1 tambah 4 hasilnya 5. Bisa ya. Kita coba ya teman-teman ya. Copy dulu. Balik ke sini, kita bikin file baru. Square and sum. Oke. Gimana caranya? Tadi kan anggap aja, kita contek dulu ini. Ini kita ganti jadi console log. Numbers itu berupa array. Nah, array-nya berarti kan harus kita telusuri satu-satu. Ini bisa pakai for each. Kayaknya ini bisa pakai reduce deh kalau ini. Atau pakai map. Apa kita coba bar-bar dulu. Kita coba bar-bar. Kita looping satu persatu ya. Jadi kita punya for i sama dengan 0. Kayak tadi, i lebih kecil dari numbers dot length. Ini tuh artinya ada berapa jumlah dari elemen di dalam sebuah array. I plus plus. Oke. Sekarang kita telusuri tiap-tiap elemen di dalamnya. Lalu kita kuadratkan. Jadi satu itu kan numbers index ke i.
Nah, ini kita kuadratkan. Gimana cara kuadrat? Ya kaliin aja dengan bilangan yang sama. Numbers dot index ke i. Nah, kita kaliin dulu. Udah aja gini. Saya punya sebuah variabel namanya total, isinya 0. Kenapa saya pakai let? Karena saya mau tambahin terus di dalam sini. Kalau pakai const, dia nggak bisa. Nah, nanti di sini saya tulis let tambah sama dengan. Bener nggak? Let apa dulu? Let total. Nih, nggak usah pakai let lagi. Gini. Musa saya tidak mengerti Python dan C++. Nanti kita coba terjemahin jadi JavaScript ya. Cuman barbarnya kayak gini. Jadi kita kalikan dulu. Misalkan elemen array dengan indeks ke 0, 1. Berarti kan 1 kali 1 berapa? 1. Oke, 1 ditambah. Ini kan tambah sama dengan tuh ditambah dengan jumlah sebelumnya. Jadi 1 tambah 1 tambah 0, 1. Terus loopingnya geser. Sekarang ke sini. 2 kali 2, 4. 4 ditambah tadi berapa? 1. Berarti 5. Nah, ini harusnya benar. Terakhir tinggal kita return. Siapa? Yang di return adalah total. Begini. Ya, ini terbaca tidak? Kalau begini, paham ya, mudah-mudahan ya. Looping dulu satu-satu. Jumlahin, tambahin, jumlahin, tambahin. Coba kita cek. Kita clear dulu. Lalu kita node, square, and sum. Sip. Hasil kita 5, yang diminta 5. Hasil kita 50, yang diminta 50. Dah, benar. Sekarang kita refactor. Coba, kita refactor pakai apa? Kita pakai reduce ya. Kalau ada yang begini, saya tuh cenderung berpikir bahwa ini bisa kita lakukan reduce. For each bisa. Kalau for pasti bisa berubah jadi for each. Coba ya, kita ganti dulu. Kita ganti pakai ES6. Const square sum sama dengan numbers panah gitu ya. Pakai kurung kurawal kalau codingan kita akan lebih dari satu baris. Kalau cuman sebaris kayak gini, nggak perlu pakai kurung kurawal. Jadi di sini nggak perlu, karena kalian cuman bikin sebaris. Pakai kurung juga nggak apa-apa, tapi kalau sebaris nggak usah. Ini. Tapi kalau lebih dari satu baris ya kalian harus batasi pakai kurung. Ya. Ganti for each bisa. Jadi sama, kita punya let total sama dengan 0. Kita panggil array-nya dulu, numbers for each. Apa ini? For each. Kita anggap tiap-tiap elemen pada array-nya n aja ya. Ini sama kayak tadi, total plus sama dengan total n. Nah, ini dia. N kali n. Nah. For each tinggal kita return total. Kalau pakai for each gini ya. Nggak tahu bener apa enggak. Main gini-gini aja. Ya benar ternyata. Ini kalau pakai for each. Asal ini paham dulu. Kalau ini paham, kita mau main-main gimana aman. Tapi kalau misalkan ininya aja bingung, kalian mau coba-coba refactor tambah bingung pasti. Jadi usahakan ini dulu.
Next, coba pakai, biar nggak butuh total, kayaknya kita bisa pakai reduce. Cons, square, numbers. Coba kita bisa nggak lakukan di sini? Atau di bawah dulu deh, biar nggak pusing. Numbers, reduce. Gimana ya caranya? ACC tambah N kali N. Bentar, kita coba dulu. Jadi saya jelasin kalau benar. Oh benar, oke. Benar ya? Jadi gini, kalau reduce itu anggap aja kalian lagi apa namanya? Aduh, apa kemarin saya waktu sama Resi itu bilangnya, ini tuh reduce tuh kalau bahasa memaster order functionnya JavaScript yang harus dipahami. Map, filter, reduce. 3 itu. Usahakan kalian paham. Udah beres, kita lihat. Reduce. Oh nih, pakai map, bener ya? Map. Bisa juga. Ini punya kita. For each. Oke. Pow. Ini pow tuh buat ngegantiin kuadrat. Power tuh kuadrat ya. Pangkat. Jadi kalau kita nulis math pow, jadi ini angka, ini pangkat berapa. Jadi kalau kalian nulis numbers ke i, pangkat 2. Kalau ini ganti 3, jadi pangkat 3. Ganti di sini. Math pow, cuman jadi lebih panjang ya. N, 2. Tuh, sama aja. Cuman lebih baik N kali N aja. Ya, nanti saya save di GitHub. Nanti saya upload. Dicek-cek aja ya GitHub-nya. Next ya, teman-teman, udah oke nih. Selanjutnya, kayaknya bisa satu lagi deh. Nih, century from year. Century itu apa? Abad ya? Abad. Oh, ini kayaknya jadi kita ngecek berapa abad dari sebuah tahun. Ini bahasa apa nih? Kalian tahu ada bahasa yang namanya vector? Ini bahasanya aneh-aneh. Prolog. OCaml. Waduh, apa itu? JavaScript aja. Nggak usah aneh-aneh. Ntar pusing lagi. Mana JavaScript? Kok nggak ada? Nggak ada JavaScript? Nggak mungkin. Ini ya ampun. Udah siwer matanya. Oke. Kita lihat. Jadi abad pertama itu katanya mulai dari tahun ke-1 sampai tahun ke-100. Abad kedua itu dimulai dari 101 sampai 200. Berarti tahun 101 itu udah abad kedua. Oke. Permintaannya adalah kalau kita ngasih tahun di sini, kita cari tahu dia tuh abad keberapa.
Nih, kalau misalnya tahun 1705, berarti dia abad ke-18. Pokoknya udah lebih dari 17 aja. Itu abad ke-18. Tapi begitu dia 1900, berarti dia abad ke-19. Tapi kalau kita ngasih 89, ini abad ke-1 ya. Oke, kita coba. Kayaknya bisa deh. Ini kita pakai modulus kayaknya. Copy. Kita balik ke sini. Kita kasih Century CS. Kayaknya gampang, tapi saya takut kegocek ini. Oh, kameranya nge-freeze. Bentar, saya benerin dulu. Nah, sudah. Oke. Thank you. Biasa, kalau kepanasan begitu. Kita kopikan tesnya. Ini kita ganti ya. Kalian boleh blok di sini, terus pencet Ctrl D biar keblok semua. Terus ganti aja console.log. Oke, jadi nanti ini permintaannya harus 18. Oke, kita coba dulu. Gimana kalau kita modulus dulu ya? Kita console log atau kita return deh. Return year modulus 100. Jadi kalau kita mod 100 hasilnya berapa? Kita clear dulu. Apa nih? Kita node Century JS 5. Kok 5 ya? Oh, dibagi. Kok modulus bagi-bagi. Kalau dibagi 100 berarti dia berapa? 17. Kalau lebih dari ini gampang. Berarti kita cuman butuh pembulatan ke atas. Bener nggak? Nih, kalau 19 bulat ya udah, tapi begitu ada angkanya aja dikit kita buletin ke atas. Gampang. Gimana cara ngebuletin ke atas? Kita pakai math ceil. Ya, ingat ceil tuh ceiling, langit-langit di atas, buletin ke atas. Floor, lantai, buletin ke bawah. Kalau round, ada 3, berarti round bulatkan ke yang paling dekat. Udah deh, kayaknya gini beres. Beres. Set, sama ya. Easy ini mah. Oke, ini cara pertama. Cara kedua kita ganti jadi ES6. Const Century year math sale year bagi 100. Pembulatan untuk number aja. Kayaknya string nggak bisa ya, nggak bisa pakai sale. Bisa integer, bisa float. Kita coba. Ya, jadi bisa sebaris. Kalau mau sebaris kayak gini bisa. Tuh. Mantap ya, teman-teman ya. Jadi ini kita kumpulkan aja. Ini soal terakhir kita. Kita dapat berapa tadi? 1, 2, 3, 4.
5 soal dapat kali ya. Lumayan. Kita kumpulkan. Benar. Kita attempt. Mantap. 91. Udah nambah belum? Udah ya. Ya nggak apa-apa. Push rank sampai poin 89. Kita lihat soal-soal jawaban-jawaban yang dikerjain sama orang lain ya. Ini punya kita. Sama lah ya, mirip. Oke. Sama. Oh, ini bisa gini. Year tambah 99 bagi 100. Atau 0. Ntar kita next, terlalu slow. Atau yang lain nih, yang versi barbar. Lebih panjang dari punya kita. Barbar punya kita. Mantap ya. Mudah-mudahan sih kalian paham yang ini pakai pembulatan. Ingat sailing atas, langit-langit, floor bulatin ke bawah, round bulatin ke paling dekat. Oke teman-teman, gimana? Lumayan lah ya kita ngerjain dapat 5 soal. Kayaknya itu dulu untuk hari ini. Ya, jadi terima kasih buat yang udah nonton dan sama-sama berpusing-pusing ria mengerjakan. Kebetulan kayaknya kita hari ini dapet yang lumayan easy deh. Minggu lalu kita ya pokoknya coding terakhir dipanas-panasin tuh sama yang nonton, Pak coba kerjain 7Q 8Q mah terlalu gampang katanya. Pas ngerjain 7Q ternyata lumayan susah, jadi lama satu soal dapat berapa menit ya. Jadi mungkin itu aja untuk hari ini teman-teman. Saya ucapin terima kasih buat yang udah nonton, apalagi nontonnya dari awal tadi ya. Kita di awal tadi udah pamerin 10 project keren kalian yang dari Discord. Lumayan easy tapi panas. Iya, sama panas kepala. Terima kasih sama-sama mau. Terus juga tadi kita udah coba ngerjain beberapa soal dari Codewords. Mudah-mudahan sih bermanfaat ya. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah follow Twitch-nya. Hari ini kita bisa tembus 1.500 lebih followers. Terima kasih juga buat yang tadi udah donasi lewat Saweria ya. Teman-teman bisa donasi untuk web programming Unpas, bisa lewat Saweria, bisa juga lewat Karya Karsa. Sekali lagi saya ucapin terima kasih nih buat yang muncul di chat. Ada Philip, ada Maung, ada Ridwan, ada Ryuga, ada NZRix, ada Hairul Anam, ada J1, ada WHT Cry. Thank you ya semuanya yang udah nonton. Makasih juga tadi ada teman-teman yang udah sempetin hadir. Ada Resi, ada juga Imre, dan ada Mas Didik juga. Oh, playlist saya nyari di YouTube yang copyright free. Kalian bisa cek aja di sini. Saya lupa kasih tahu, ada di situ kalau nggak salah. Ya, kalian juga bisa suggest playlist dong, kirimin ke saya di Discord ya, kasih tahu playlist. Jangan yang copyright. Saya pernah pakai yang copyright tuh, yang awal-awal saya live streaming, begitu saya upload ke YouTube kena semua copyright ya. Jadi kalau punya lagu-lagu buat nemenin ngoding yang enak-enak, coba dong kirimin ke saya ya di Discord. Oke, jadi itu aja. Sekali lagi saya ucapin terima kasih buat semuanya yang udah nonton live streamingnya. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Nanti saya kasih tahu jadwal berikutnya kapan. Stay tune aja di Discord, Instagram, atau Twitter. Ya, jadi itu aja. Selamat sore. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi jangan lupa titik koma.